Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini yang saya beri tema, menerima firman Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 11. Kisah Rasul 17 ayat 11, demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan orang Kristen, firman Tuhan merupakan bagian yang sangat penting. Karena melalui firman Allah, Allah rindu berkomunikasi dan mengarahkan kehidupan kita agar kita tidak tersesat. Karena kita ada dalam dunia yang penuh dengan godaan-godaan. Tapi oleh firman Tuhan, Tuhan mau supaya hidup kita terus terarah kepada Kristus. Karena firman Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Kita nggak bisa kuat, kita nggak bisa menang tanpa firman Tuhan. Dalam menghadapi setiap godaan-godaan dunia yang jahat ini, kita butuh firman Tuhan. Sama seperti Yesus yang menang atas setiap godaan iblis ketika dia selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Kalau kita lihat itu di dalam kitab Injil Matius 4 ayat 2. Saya akan baca sampai ayat 11. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, bukankah hal yang sama kita sering alami dalam kehidupan kita? Setiap godaan-godaan itu datang persis. Dan banyak orang yang ikut setiap godaan itu. Banyak orang yang jatuh karena setiap godaan itu, mengikuti godaan-godaan itu. Jadi kita lihat bagaimana upaya kuasa kegelapan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau Yesus dia goda, apalagi setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi satu teladan yang luar biasa yang Yesus berikan bagi kita adalah dengan kekuatan firman Allah kita bisa mengalami kemenangan. Tuhan menang 3 kali. Tuhan katakan, "Jangan engkau mencobai." Ada tertulis, ini membuktikan bahwa firman itu berkuasa. Dan kita pun akan mengalami kuasa firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Hanya oleh firman Tuhan ada kemenangan. Namun kalau kita melihat, sayangnya di hari-hari ini, tidak semua orang Kristen yang mau menerima firman Tuhan
di dalam setiap hatinya. Sama seperti kalau kita lihat dalam pasal ini yang menjelaskan tentang bagaimana Paulus dan Silas saat memberitakan firman Tuhan, ada kalanya mereka ditolak oleh orang-orang Yahudi. Namun ada kalanya juga mereka diterima oleh orang-orang Yahudi yang terbuka hatinya untuk firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat kita ada di posisi mana saat-saat ini? Apakah hati yang menerima firman Tuhan? Apakah kita ada di posisi seperti itu? Hati yang mau menerima firman Tuhan, atau kita mungkin ada di posisi hati yang menolak kebenaran firman Tuhan? Ya, tentu kita sendiri dan Tuhan yang tahu, ya, yang mengetahuinya. Ya, sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa mengetahui hati jemaat Tuhan. Hanya jemaat Tuhan dan Tuhan yang tahu di posisi mana hati kita saat ini. Apakah kita menerima firman Tuhan atau kita menolak firman Tuhan. Dan yang pasti Tuhan itu rindu kita itu menjadi orang-orang dengan hati, memiliki hati yang mau menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kerelaan hati, seperti yang terjadi kepada beberapa orang-orang Yahudi yang mau menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, bahkan dikatakan mereka menyelidiki firman itu. Karena mereka nggak mau, mereka salah. Mereka menyelidiki setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita melihat bagaimana semangat yang luar biasa orang-orang yang menerima firman Tuhan. Nah, kita lihat tanda orang yang menerima firman Tuhan. Yang pertama, dia akan mengalami pertumbuhan iman. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, iman yang benar adalah iman yang bertumbuh secara konsisten. Jadi bukan iman yang tidak bertumbuh. Itu bukan iman yang benar. Tapi bagaimana setiap hari kita mengalami pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan itu akan terjadi hanya oleh firman Allah. Waktu kita menerima dan merenungkan firman Allah. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Menerima firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertumbuhan iman secara konsisten, terus menerus dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Namun untuk merenungkan firman Tuhan, seseorang harus belajar menyukai firman Tuhan. Sebab di sini dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya. Kesukaan dalam bahasa Ibrani pakai kata chepets yang berarti kesenangan atau hasrat. Jadi seseorang harus belajar menyukai firman, senang dan berhasrat pada firman sampai benar-benar suka dengan firman, senang dengan firman Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, kalau kita tidak suka, kita tidak senang, kita tidak berhasrat kepada firman Tuhan. Jadi harus menyukai, harus berhasrat kepada firman Tuhan. Harus rindu kepada firman Tuhan. Senang dengan firman Tuhan. Baru kita bisa menjadi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Itu adalah orang yang menerima firman Tuhan. Dan kalau kita lihat merenungkan firman Tuhan dalam bahasa Ibrani memakai kata haga, yang berarti memikirkan, mengucapkan atau memperkatakan firman Tuhan, atau menyanyikan firman Tuhan. Jadi orang yang menerima firman Tuhan adalah mereka yang suka, senang dengan firman Tuhan, yang selalu menyanyikan firman itu, memperkatakan firman itu.
Dan dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan iman secara konsisten, terus menerus setiap hari. Nah, yang kedua, kita lihat tanda orang yang menerima firman Tuhan mengalami perubahan hidup. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua, yang mampu memangkas segala keinginan daging kita dan membersihkan pikiran-pikiran buruk dalam diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita lihat tanda orang yang menerima firman Tuhan, dia mengalami perubahan hidup. Karena firman itu yang akan mengubahkan setiap hati. Sedikit demi sedikit akan dipangkas, sehingga setiap hal-hal yang buruk akan dibuang. Kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat salah satu contoh dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul pasal 2, di ayat 37, 38 dan ayat 41. Ya. Kalau kita melihat firman Tuhan di sana, bagaimana ada orang-orang yang menerima firman Tuhan. Dan sehingga mereka mengalami satu perubahan hidup. Ya. Kuasa firman Tuhan menghasilkan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang diawali dengan pertobatan ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Mereka menerima firman itu dalam setiap hati mereka. Pada waktu itu terjadi pertobatan dari orang-orang yang mungkin dulunya jahat, tetapi diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dari firman Tuhan yang kita belajar, iman akan bertumbuh dan kita akan mengalami perubahan hidup saat kita mau menerima firman Tuhan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, menerima firman Tuhan dengan sukacita dan dengan kerelaan hati berarti apapun firman Tuhan yang datang pada kita, mau firman itu keras, lembut, dia datang untuk mendidik, karena firman itu datang mendidik, menghajar kita, membentuk kita, mungkin sakit. Tetapi kita akan menerimanya dengan senang hati. Itu yang namanya menerima firman. Terima firman dengan senang hati, dengan kerelaan hati. Karena firman itu berkuasa untuk membawa setiap kehidupan kita mengalami perubahan demi perubahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap firman yang disampaikan itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, baik menceritakan kesaksian, mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat menghubungi di dalam chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat hari ini
kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami menjadi umat Tuhan yang menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati kami, dengan sukacita. Karena kami percaya oleh firman Tuhan kami mengalami pertumbuhan iman. Oleh firman Tuhan kami mengalami perubahan hidup, menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih Kristus menguasai keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kristus telah mati untuk kami supaya kami yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.